Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Nah, masih ingatkah ya Anda pada saat lalu ketika Pak Prabowo mengatakan atau memberikan statement Indonesia pada tahun 2030 akan bubar? Pada saat lalu memang dibuat ketawaan ya, setidaknya pidato dari Pak Prabowo yang menggebu-gebu, yang berapi-api. Bahkan masyarakat pada saat lalu yang tidak mendukung Pak Prabowo khususnya bahkan tertawa, dibuat bahan ketawaan, dibuat bahan penjandaan. Tetapi semakin kesini saya merasa ya, ucapan Pak Prabowo juga ada benarnya. Kalau misalkan Pak Prabowo tidak menyetop anggaran-anggaran yang bocor, bisa jadi 2030 Indonesia akan bubar. Mulai dari perundang-undangan, konstitusi yang saat ini tidak menentu, dan bahkan juga hakim-hakim. Seharusnya juga Pak Prabowo harus mengawal setidaknya semuanya berjalan di track yang benar. Ya, di restart kembali ke setelan pabrik lah, kurang lebih seperti itu. Memang sangat mengejutkan sekali, di mana anggaran defisit, kalau kita lihat pada saat lalu ya, kebijakan Pak Jokowi itu Anda tahu sendiri lah. Bahkan bandara yang baru saja diresmikan kurang lebih 1 tahun yang lalu, saat ini juga sudah mulai sepi, dan bahkan terlihat lah mulai mangkrak. IKN juga, IKN ambisi dari Pak Jokowi yang sangat menghabiskan anggaran yang cukup banyak sekali, padahal kalau kita lihat investornya juga belum ada, tetapi juga tetap dilanjutkan. Seharusnya Pak Jokowi misalkan jujur dari awal ya, misal IKN itu belum ada investor dan lain sebagainya, seharusnya stop mulai dari dulu. Bukannya sekarang ini yang sudah digelontorkan dana APBN yang sangat besar sekali, tiba-tiba semuanya terungkap ternyata IKN ya kemungkinan hanya sedikit lah investor yang menanamkan investasinya ke IKN. Pada saat lalu memang Pak Jokowi itu gembar-gembor lah terkait IKN, itu banyak investor yang masuk, bahkan ada 20-an dari Singapura, wah, dan masih banyak lagi lah, sangat over sekali investor yang masuk ke IKN. Tetapi setelah Pak Jokowi purna tugas tidak menjabat, satu persatu mulai terlihat, dan bahkan Pak Prabowo sekarang ini juga memikirkan setidaknya penghematan dana besar-besaran. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar ya, akhirnya gua baru paham apa yang dimaksud Indonesia bubar pada tahun 2030 oleh Pak Prabowo. Kalau melihat kerusakan sistematis yang ditinggalkan Jokowi, sepertinya memang benar akan bubar kalau nggak secepatnya ditangani dengan tegas dan keras. Saat ini Pak Prabowo lagi mencari formula khusus ya, bagaimana caranya menghemat anggaran yang besar. Bayangkan Pak Prabowo baru saja menjabat sebagai presiden, itu sudah dihantui dengan membayar hutang, sudah dihantui dengan defisit anggaran, dan masih banyak lagi. Belum lagi proyek-proyek peninggalan Pak Jokowi yang sangat membutuhkan anggaran yang besar. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Oh, Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar.
Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Nggak apa-apa. Wah, dan ternyata juga memang benar adanya ya. Bahkan kalau kita lihat ada pagar laut. Pada saat lalu juga Menteri ATR BPN menemukan ada hutan yang bersertifikat pemilik dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali penemuan dari Menteri ATR dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini dikomentari oleh Nei, memalukan. Dari Fedrajat, kalau masih ingin baik kuncinya tinggalkan Mulyono. Mana bisa tegas dengan mentor bang, kalau ditegaskan itu durhaka namanya. Idem, majikan kagak bisa kerja, dia cuma ambisinya berkuasa. Makanya para pembantunya banyak tenan, habisin uang negara saja. Iya, tanda-tanda kerusakan sudah jelas kok. Demokrasi, hukum, dan aturan kacau. APBN tekor, tanah, laut, udara dijual. Lalu apalagi, bener kalau salah urus. Wassalam. Memalukan katanya si Uki bang, padahal ucapan Pak Prabowo bukannya tanpa dasar loh. Pak Prabowo tidak sekarang Prabowo 2014-2019. Entah kenapa seorang jenderal pasukan elit terkenal bisa nurut sama si tukang kayu. Untuk memahami dan mengerti butuh waktu 10 tahun dulu. Tolol banget bang. Iya ya, baru 10 tahun ya. Ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat dari sini ya, bahkan yang sangat lucu sekali ya dari Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia saja memberikan kebijakan terkait LPG, menurut saya juga salah kaprah. Tiba-tiba malah memastikan setidaknya ibu kota tetap pindah ke IKN pada 2028. Ini juga sangat lucu sekali kalau menurut saya ya. Dan kenapa Pak Prabowo memilih pada tahun 2028? Kenapa kira-kira? Ya karena tahun 2008 ke 2029 itu kan ya jaraknya 1 tahun lah untuk pemilihan presiden selanjutnya. Ya kurang lebih 1 tahun. Nah ini menurut saya juga taktik yang sangat keren sekali. Kenapa pindah tahun 2028? Ya semoga saja sih. Saya juga berharap IKN itu bisa berlanjut pembangunannya, karena anggaran negara yang sudah terserap di ibu kota Nusantara itu sudah banyak sekali ya. Jadi jangan sampai mangkrak. Bahkan kalau kita lihat Adiana Pitupulu bahkan juga mengomentari lah terkait IKN anggaran diblokir. Bahkan menurut Adiana Pitupulu jadi IKN. Ya seperti itulah. Kalau nonton bioskop tandanya tamat dong. Ya apakah memang beneran tamat? Bahkan Adiana Pitupulu juga sudah berkomentar terkait hal itu ya. Bahkan ada lagi setidaknya kalau Pak Prabowo kalau tidak benar-benar menghemat anggaran, wah pasti juga akan jebol ya, karena warisan hutang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto itu mencapai 8.400 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa. Artinya naik sekitar 6.000-an triliun. Ketika Pak SBY ke Pak Jokowi itu sekitar 2.600-an triliun. Tetapi di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu sudah menambah hutang 6.000 triliun. Ini sangat wow sekali ya. Tok warisan hutang Jokowi 8.400 triliun jadi tanggungan Presiden Prabowo. Ini juga sangat ngeri-ngeri sedap. Pantas saja lah Pak Prabowo itu mikir sana sini ya, mencari efisiensi anggaran seperti apa. Bahkan Pak Prabowo juga rela meneliti anggaran-anggaran yang tidak perlu, bahkan hingga satuan ke-9. Menurut saya memang harus ada presiden yang sangat jeli sekali ya. Ya kalau tidak jeli akhirnya seperti ini lagi, bocor lagi dan bocor lagi. Ya kalau kita ketahui kan Pak Jokowi tidak suka membaca ya. Nah kita juga terlalu polos lah pada saat lalu memilih Pak Jokowi ya. Seharusnya kita memilih presiden apalagi ya. Seharusnya memang benar-benar dipilih yang terbaik dari yang terbaik ya. Kalau kita lihat dari pengalamannya, menurut saya Pak Prabowo Subianto pengalamannya pada saat lalu itu sudah teruji. Tetapi kita malah memilih yang masih belum berpengalaman. Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta yang belum 5 tahun tiba-tiba menjadi presiden. Ya memang harus ada pengalaman lah. Dan semoga saja besok kita lebih berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin untuk kedepannya.